Pasangan kumpul kebo ini pun akhirnya bertengkar hebat. Wanita kaya itu akhirnya memutuskan untuk pergi, walaupun lelaki pemalas dan manja ini berjanji untuk mengubah cara hidupnya. Namun Yamini yang sudah tidak tahan lagi dengan tingkah lakunya tetap saja meninggalkan Gautam pergi. Setelah ditinggalkan Yamini, Gautam menjadi frustasi dan dengan marah menghancurkan semua barang-barang di rumah itu. Di sisi lain, Yamini yang pergi kembali ke rumah ayahnya. Di sini Yamini menangis dan menyesali perbuatannya. Kepergian Yamini juga membuat Gautam menyesali sikapnya selama ini, karena Yamini menganggap Gautam lelaki manja dan pemalas, sehingga di depan putu Yamini dia berjanji akan melanjutkan niatnya untuk menjadi seorang penulis seperti sebelumnya. Dia termotivasi untuk membuktikan kepada Yamini yang telah meninggalkan dirinya. Dia pun kemudian mendapatkan inspirasi dari kisah seorang istri yang diselingkuhi oleh suaminya, pegawai tambang batu bara. Kisah ini sangat mengiris hati Gautam. Meskipun kini Gautam tidak lagi bersama dengan Yamini, namun Gautam sangat mencintai Yamini dan dia pun mulai menulis novel pertamanya. Di mana kisah ini berawal dari kehidupan seorang wanita di desa bernama Suparna yang menikah di usia muda dengan pria maskulin bernama Srinu. Suparna yang tidak berpendidikan seringkali dimarahi oleh Srinu karena kebodohannya. Di rumah itu Srinu juga tinggal bersama dengan orang tuanya, sehingga Suparna pun harus mengurus suami dan mertuanya itu. Setiap pagi Srinu dan ayahnya kerap kali bertengkar panjang. Bagi Srinu, ayahnya sangat tidak berguna karena menjadi beban hidupnya. Mendengar itu, ayah Srinu tersinggung dengan ucapan anaknya itu yang tidak tahu membalas budi kepada orang tua. Hari ini tiba-tiba segerombolan pekerja tambang mendatangi Srinu. Mereka menjemputnya karena tepat hari ini adalah pengumuman hasil voting terkait siapa yang akan menjadi ketua serikat pekerja. Namun apapun ancaman pesaingnya ini, Srinu bukanlah pria yang penakut karena dia didukung oleh banyak pekerja yang menginginkan dia untuk jadi ketua, sehingga Srinu pun bisa menang dalam pemilihan ketua tersebut. Srinu adalah seorang pekerja tambang batu bara. Hari ini manajernya memanggil Srinu untuk menemui bos baru mereka. Setelah pergi menemuinya, ternyata bos baru pemilik perusahaan mereka adalah seorang gadis cantik bernama Smita. Di sini Srinu terlihat grogi dan salah tingkah melihat Smita yang juga pintar. Dari kejauhan, Fatna yang merupakan saingan Srinu dalam pemilihan ketua serikat kemarin merasa sangat cemburu. Di malam harinya Srinu tidak bisa tidur karena terbayang-bayang tangan halus Smita. Meskipun Suparna memancing suaminya itu untuk menggarap sawahnya, tapi hal itu percuma saja karena Srinu tidak sama sekali bernafsu kepada Suparna. Keesokan harinya Smita kembali bertemu dengan Srinu di lokasi kerja. Walaupun hubungan mereka adalah atasan dan bawahan, namun Smita terlihat sangat bahagia. Apalagi setiap makan siang Smita selalu bersama Srinu dan tidak segan-segan untuk menyuapi Srinu di tengah-tengah pekerja lain. Keesokan harinya Srinu dan Suparna mendapatkan panggilan dari kepala sekolah karena anak mereka mendapatkan nilai yang buruk. Namun di sini Srinu bukanlah menyalahkan dirinya yang selalu sibuk di tempat kerja, melainkan dia memarahi Suparna yang tidak bisa mendidik anak mereka di rumah. Tapi berbeda halnya ketika dia sudah bertemu dengan Smita kembali atasannya ini. Srinu malah terlihat baik-baik saja tanpa bertingkah sedikit pun, sedangkan Fatna dan temannya menaruh curiga dengan hubungan mereka. Dan setelah semuanya selesai, Smita yang banyak maunya ini meminta Srinu agar mengantarkan dia ke pusat perbelanjaan. Saking asiknya menemani bosnya ini sampai-sampai Srinu lupa menjemput anaknya pulang dari sekolah. Meskipun di sisi lain Suparna di rumah malah sibuk mengurusi mertuanya yang sakit-sakitan itu, tetapi dia khawatir karena hari sudah semakin sore. Namun Srinu masih juga belum pulang bersama dengan putra mereka, dan lihat saja kelakuan Srinu dengan bosnya. Ternyata Srinu memiliki niat untuk berselingkuh. Lalu siapa sangka